Selamat pagi, siang, dan malam. Perkenalkan, nama saya Teddy Piranto. Saya perwakilan dari kelompok saya untuk presentasikan UAS desain pemrograman. Anggota kelompok saya itu pertama Andri dengan NPM 1831006, dan kedua Rosita Tayondiono dengan NPM 1831078, dan yang ketiga itu saya sendiri Teddy Piranto 1831077, dan terakhir itu William Suryajaya dengan NPM 1831164. Kemudian produk kami itu yaitu Joffrey. Ini adalah sebuah aplikasi untuk sarana platform bertemunya antara freelancer dan klien di Kota Batam. Singkatnya ini adalah aplikasi untuk jasa desain. Kemudian latar belakang dibuatnya aplikasi ini yaitu yang pertama itu di Kota Batam ini belum ada platform khusus untuk e-commerce jasa freelancing. Kemudian ada kedua itu kesenjangan, melihat ada kesenjangan yang terjadi antara freelancer yang sudah terkenal dengan freelancer yang baru memulai karirnya. Yang ketiga yaitu kebutuhan pasar. Kebutuhan pasar akan jasa desain itu masih tinggi sehingga kami melihat ini menjadi sebuah kesempatan. Solusinya dari latar belakang terus kami membuat solusi bahwa kami akan merancang dan mengembangkan sebuah aplikasi mobile sebagai sarana platform pertemuan freelancer dan klien di Kota Batam. Sekarang saya akan mendemokan API-nya. Pertama, API-nya kami buat ini menggunakan framework Coordinator. Keempat, uh, HTTP request-nya itu terdiri dari login, kemudian ada sign up, kemudian ada lapak, dan ini lapak ini ada contoh jasanya, contoh produknya, kemudian detail lapak, kemudian ada get lapak berdasarkan kategori jasanya, misalnya jasanya jasa desain logo atau jasanya desain karakter. Kemudian ada buat lapak baru, ini membuat produk baru misalnya untuk ngupdate lapak, ngambil informasi dari lapak tersebut. Kemudian untuk menghapus lapak. Kemudian di user di ini kategori untuk user ada show user, untuk melihat detail user. Kemudian ada update user. Kemudian ada update password. Kemudian ini API untuk transaksi. Yang pertama ada buat transaksi pas melakukan pembelian, masuk ini API transaksi digunakan. Kemudian get detail transaksi. Kemudian ada get ongoing transaksi. Oke, ini digunakan untuk mengupdate transaksi yang sedang berjalan. Kemudian ini terima transaksi, berarti ini dari pihak jasa. Biasa kami dari saat customer menerima jasa, pihak penjual atau freelancer akan melakukan konfirmasi penerimaan kalau jasa ini bisa boleh dikerjain. Kemudian ini ada menyelesaikan transaksi, ini untuk klien, berarti pas kerjanya sudah beres, klien tinggal tekan done. Kemudian ini untuk menyelesaikan transaksi untuk freelancer, berarti tahapannya saat klien mau ingin membeli jasanya, freelancer itu harus menerima jasanya terlebih dahulu bahwa ini dapat dikerjakan. Ini menggunakan API yang confirm. Kemudian pas si pembuat jasa mengerjakan, dan kemudian freelancer mensubmit bahwa kerjaan ini sudah selesai. Kemudian klien juga harus mengkonfirmasi bahwa kerjaan itu sudah diterima. Oke, untuk contohnya saya kasih demonya yang singkat saja. Misal ini API user, saya cari yang user ya. Saya cari yang user, ini misal user URL nya slash user slash ID usernya, bisa slash ID usernya dan nomor 4 misalnya. Oke, ini detail usernya dengan role ID. Ini yang role ID ini yang sebagai ID dia penjual atau pembeli. Kemudian ada name, ada ini, kemudian ada transaksi. Kalau transaksi ini gak bisa melihat transaksi secara keseluruhan, tapi bisa get detailnya.
Oke, detailnya transaction /1. Oh, action. Misal transaksi nomor 7, item of phone, berarti datanya gak ditemukan. Ups. Oke, gak ditemukan. Oke, ini data transaksinya, ini detail transaksi. Kemudian ada lapak, misalnya ini lapak ya, data produknya, list produknya yang ada, hasilnya seperti ini data ID lapaknya, ini user ID nya dari siapa yang buat, ini kategorinya apa, ini kategori name nya illustration, freelancer name nya Budi, ini dapat dari user ID sendiri yang nomor 2 ini. Kemudian yang berikutnya saya akan mendemokan aplikasinya. Pertama, karena saya gak punya akun, saya akan buat ini sembarangan saja. Ini ada menunya, ini mau jadi seller atau buyer. Saya pilih seller untuk pertama, ini namanya seller. Kemudian emailnya seller123@gmail.com. kemudian HP sembarangan 123456788. Kemudian saya sign up, ini udah masuk. Kemudian balik ke login, masukin ID nya di email 123@gmail.com. Oops, saya lupa. Oke, login. Kemudian masuk, ini ada tampilan dashboard pertamanya. Dashboard untuk penjual ini hanya tampilannya seperti ini saja. Nanti kalau masuk sebagai buyer, ini tampilannya bakalan berubah. Sebagai contoh, misalnya kalau ini seller, saya ubah ini bagian edit profile, saya ngedit profile saya sebagai menjadi buyer. Oke, dan saya balik ke home sebentar, apakah berubah? Oops, belum berubah. Oke, balik. Nih, ini seller ini sudah berubah menjadi buyer, jadi dashboardnya sudah berubah. Dashboard untuk ini contoh-contoh produk-produknya, tapi ini seller saya akan ubah balik lagi menjadi dari buyer jadi seller. Oke, tampilannya. Kemudian yang pertama, seller ini bisa membuat project, berarti membuat lapaknya. Pertama misalnya lapak 123. Kemudian deskripsinya, ini deskripsi aja sih, kategori misalnya apa, game design. Kemudian harganya ya 100.000 misalnya. Kayak create, dan ini bisa datanya simpan di my project. Ini adalah lapaknya, nih detail lapaknya. Kemudian ini bisa langsung diedit, misalnya salah nama, statusnya 134, saya update, saya kembali lihat, dan namanya sudah berubah menjadi 1234. Kalau saya pikir sudah tidak, lapak ini sudah tidak berguna, saya hapus saja dan sudah kosong. Kemudian karena saya mau simulasikan dengan penjual, saya akan membuat dulu lapak 123. Deskripsinya misalnya deskripsi, kategorinya misalnya game design, harganya misalnya 500.000. Kemudian saya create, datanya masuk. Kemudian ini ada menu ongoing, ini masih belum ada karena belum ada yang beli. Kemudian ini bagian sini ada reminder, biasanya untuk notifikasi, dia pasti on kan, dia akan muncul notifikasi seperti ini. Jadi saya tutup aja dulu. Kemudian saya sign out, saya buat akun baru untuk buyer. Oh iya, saya akun baru untuk buyer.
Oke, sembarang aja, misalnya bayar 13, emailnya bayar 13 at gmail.com. 13 ups 1345678. Kemudian ini passwordnya 1345678. Saya sign up. Sebentar, sudah. Oke, saya back to login. Bayar 13 at gmail.com 1345678. Ya, saya sign in. Oke, oh saya salah pilih, terus ini bayar, saya ganti aja. Oke, tampilan untuk dashboard bayar. Dan ini lapaknya harusnya di bagian sini, ini lapak 123 baru saya buat sebelumnya. Dan di game design ini juga ada lapak 123 baru dibuat. Kemudian saya merasa ingin menggunakan jasa ini, saya apply. Kemudian sekarang ini menunggu dari pihak seller ya. Jadi saya login 13@gmail.com, kemudian 1345678 dan sign in. Kemudian ini akan masuk ke ongoing project, dan ini project baru masuk, ini pending, saya accept, saya terima, kemudian masuk ke ongoing project. Jadi saya terima, saya kerjain, misalnya sudah siap. Karena ini gak ada, kita gak mengirimkan hasil kerjanya atau hasil jasanya karena terhalang oleh waktu, sama kami gak sempat mengerjainnya. Kemudian misalnya ini selesai ini submit. Terus yang bagian bayar itu sign out, masuk ke bagian bayar 13@gmail.com, kemudian 13478 sign in. Kemudian dari order, oke, lapaknya lagi ongoing dan lapaknya sebenarnya sudah selesai, dan kita klik done. Sebenarnya saya sudah terima, misalnya saya simulasikan saya sudah terima jasanya, kemudian klik done. Kemudian saya reverse, nih data sudah hilang, berarti transaksinya sudah selesai. Dan kemudian di bagian sisi sini ada bagian about us, ini mengenai informasi aplikasi kami. Kemudian sini ada password, misalnya password lama sudah mau ganti password lama 1345678, terus memiliki ganti baru misal 87654321 87654321. Jadi saya okein ganti password, ini bakalan terlogout. Nah, kemudian masuk bayar 13@gmail.com. Kemudian ini karena sudah password baru 87654321, dan saya klik oke, saya sign in, selesai. Jadi itu saja demo dari kelompok kami. Terima kasih.